Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang ada di dalam masjid itu Allah tinggikan, hadirin yang dirahmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para pencinta GV News Cinta Rasul 24 jam, kembali lagi bersama saya Abu Yusuf dalam channel Cinta Rasul 24 jam. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah jaga kita, telah pelihara kita, sehingga pada saat ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, sehingga kita masih bisa bertemu dalam channel yang satu, GV News Cinta Rasul 24 jam. Selanjutnya kita bersolawat kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kita senantiasa hari-hari mengikuti apa yang dibuat oleh baginda Rasulullah SAW. Bagaimana baginda Rasulullah SAW amalkan ini agama, dari bangun tidur sampai tidur kembali penuh dengan doa-doa, penuh dengan adab-adab. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah mengetahui sebelumnya bahwa syarat sah sholat istinja sempurna, syarat sah sholat wudhu sempurna, syarat sah wudhu istinja sempurna. Jadi di sini kita lanjutkan bagaimana cara wudhu agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disunahkan berwudhu tadi menghadap kiblat. Kita disunahkan untuk memakai air sehemat mungkin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita membazir terhadap air, karena setiap air, setiap tetes air yang kita pakai itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mentang-mentang di suatu tempat, di masjid kita atau di rumah kita air melimpah, maka kita pergunakan air sesuka kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghisap. Kita pergunakan air sehemat mungkin untuk berwudu dengan rata, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita telah sama-sama tahu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita niat membaca wudhu waktu membasuh muka atau di awal mau wudhu, nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Sengaja saya berniat wudhu untuk menghilangkan kasus kecil, fardu karena Allah taala. Jadi kita tertib, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mana yang dulu itu yang didulukan, hadirin. Jangan terburu-buru kita berwudu. Dan 3 kali setiap wudu, baik berkumur-kumur, mencuci tangan, kumur hidung, muka 3 kali, hadirin. Dan kita harus rata menyapukan ini air wudu ke dalam anggota wudhu, hadirin. Yang perlu diketahui, waktu membasuh tangan, hadirin, kita sampaikan ke siku tangan, baik kanan maupun kiri. Begitu juga waktu kita membersihkan hidung, kita menghirupnya, hadirin. Kita hirup ini air, kita keluarkan supaya memang bersih, hadirin yang dirahmati. Membasuh muka berwudhu, kita ratakan anggota wudhu tadi harus kena semua, hadirin. Kening kita, basuh telinga, hadirin. Dan waktu kita membasuh kaki, kita harus sampai ke mata kaki, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila wudhu kita sempurna, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasakan, hadirin yang dirahmati, setiap air yang mengalir dalam anggota wudhu tadi. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap anggota tubuh
yang terkena dengan air tadi memang benar-benar dibersihkan oleh Allah SWT. Ya Allah, ampunilah dosa kedua tanganku ya Allah, yang telah melakukan kejahatan-kejahatan. Ya Allah, ampunilah dosa mulutku ya Allah waktu kita berkumur-kumur. Ya Allah, ampunilah dosa hidungku ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kedua mataku ya Allah, yang telah memandang bukan haknya waktu kita membasuh muka. Kening juga ya Allah, ampunilah dosa kening. Mungkin aku ada tinggal ya Allah perintahmu ya Allah, lalai dengan sholat ya Allah karena kesibukan. Ya Allah, ampunilah dosa kedua telinga aku ya Allah, yang mendengar ya Allah sesuatu yang seharusnya tidak kami dengar ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kedua kakiku ya Allah, yang melangkah ke tempat-tempat yang kau larang ya Allah. Kita akan merasakan di dalam hati kita setiap tuturan air yang bekas wudhu tadi akan kita rasakan mengalir, maka akan terasa di dalam hati kita. Kita rasakan berguguran dosa kita. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, setelah berwudu, hadirin yang dirahmati Allah SWT, apabila kita ingin, maka kita segerakan hadirin yang dirahmati Allah SWT untuk melakukan amal ibadah. Kita masuk masjid, hadirin yang dirahmati Allah SWT, kita niatkan nawaitu iktikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kita niat untuk iktikaf, hadirin yang dirahmati Allah SWT. Masuk kita ke dalam masjid, kita niat untuk iktikaf. Masuk kita langkahkan dengan kaki kanan, hadirin yang dirahmati Allah SWT. Allahumma tafli'ah wa barokmati. Apabila masuk masjid, dan apabila kita batal keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kaki kiri, hadirin. Beda dengan kita masuk ke kamar kecil atau ke toilet. Masuk kita dengan kaki kiri, keluar kaki kanan. Tapi beda hadirin di masjid rumah Allah. Kita masuk kaki kanan dan baca doa Allahumma tafli'ah wa barokmatik. Kalau keluar kaki kiri, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Setelah masuk ke dalam masjid, kita disunahkan sunat. Kita disunahkan untuk sholat. Sholat 2 rakaat. Sholat tahiyatul masjid, hadirin yang dirahmati Allah SWT. Sholat tahiyatul masjid. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam masjid kita harus perbanyak amalan-amalan masjid. Amalan besar di dalam masjid, hadirin yang dirahmati Allah. Kita besarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ta'lim di dalam masjid. Kita membaca Al-Quran. Kita zikir. Kita perbanyak ibadah-ibadah kita. Juga di dalam masjid, apabila ada orang, kita layani, kita khidmat. Kita arahkan ini orang. Apabila orang tadi masuk ke dalam masjid tidak tahu, maka kita arahkan di mana posisinya seharusnya. Kita boleh menanya, hadirin yang dirahmati Allah SWT. Apabila ada orang setelah kita selesai ibadah, tanya. Apabila kita khawatir ini orang tadi belum bersuci atau belum berwudu, kita tanya, udah berwudu atau belum? Namanya manusia, hadirin yang dirahmati Allah SWT, tidak luput dengan lupa. Kadang orang tadi masuk ke masjid niatnya untuk istirahat, padahal apa hadirin? Apabila kita ingin masuk ke masjid, maka kita harus dalam keadaan suci. Orang tersebut kita arahkan untuk berwudu, agar setelah berwudu dia sholat tahiyatul masjid. Kita ajak orang masuk ke masjid tadi untuk buat amal. Dan hadirin yang dirahmati Allah SWT, kita di masjid tadi, kita senantiasa berniat untuk iktikaf, hadirin. Jadi apabila kita niat untuk iktikaf, maka selama kita di dalam masjid tadi, Allah SWT sebagai catat sebagai amal ibadah kita. Jangan sekali-kali kita niatkan di dalam masjid kita untuk tidur, hadirin yang dirahmati Allah SWT. Jangan kita membawa kotoran di dalam masjid, karena masjid ini adalah rumah Allah SWT, tempat untuk beribadah kepada Allah SWT.
Jadi kita harus ada penghormatan terhadap masjid, hadirin yang dirahmati Allah SWT. Banyak sekali adab-adab masjid yang harus kita ketahui, hadirin yang dirahmati Allah SWT. Apabila kita membaca Al-Quran, kaki kita jangan kita julurkan ke arah kiblat. Jangan Al-Quran ini kita taruh di atas kaki kita rata dengan kemaluan. Jadi kalau bisa kita usahakan ini Al-Quran diangkat, hadirin, diangkat di atas dada, kita baca. Nah, kalau ada memang rekal atau meja, maka kita taruh. Jangan sampai Al-Quran ditaruh di atas kaki. Ini suatu, kita orang muslim harus tahu, orang beragama Islam, kita harus hormati ini Al-Quran, kitab suci yang mulia. Al-Quran ini kedudukannya tinggi, kita tinggikan, kita baca, dan senantiasa kita baca kapanpun ini Al-Quran. Dimanapun kita berada, kita harus senantiasa ini niat membaca Al-Quran tadi, menghafalnya. Dan beruntunglah hadirin yang dirahmati Allah SWT, seorang yang bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Para hafiz, Allah SWT akan beri pahala yang besar. Dan seorang hafiz Al-Quran 30 juz, hadirin yang dirahmati Allah SWT, mampu menarik 10 anggota keluarganya untuk masuk surganya Allah SWT. Masih banyak hadirin yang dirahmati Allah SWT, amal-amal masjid yang bisa kita lakukan. Jadi kita pergunakan di dalam masjid tersebut dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, sesuatu yang ada di dalam masjid itu Allah tinggikan, hadirin, Allah muliakan. Kita bercontoh, hadirin yang dirahmati Allah SWT, karpet, hadirin. Dengan karpet yang sama, hadirin, ini karpet ditaruh selain masjid, hadirin. Mungkin ditaruh, hadirin yang dirahmati Allah SWT, walaupun di istana atau di tempat-tempat mewah, di hotel berbintang, ya kan, atau di tempat-tempat hiburan. Maka ini karpet, hadirin yang dirahmati Allah SWT, ini akan dipijak-pijak. Tapi apa terjadi, hadirin yang dirahmati Allah SWT, dengan karpet yang sama, apabila berhubungan dengan masjid, ditaruh di masjid, maka ini karpet selain dibersihkan, maka karpet ini akan dicium, hadirin. Orang akan sujud di atas karpet. Inilah dimuliakan oleh Allah SWT, sesuatu yang berkaitan dengan masjid, Allah akan muliakan. Begitu juga orangnya, hadirin. Beruntunglah hadirin yang dirahmati Allah SWT, orang yang senantiasa hatinya tadi terpaut di masjid, di rumah Allah SWT. Saksikanlah olehmu orang yang senantiasa bolak-balik ke masjid, orang yang beriman. Jadi tanda-tanda orang beriman tadi, salah satunya orang yang hatinya terpaut dengan masjid dan senantiasa bolak-balik ke masjid untuk beribadah kepada Allah SWT. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, di dalam masjid kita disunahkan, hadirin yang dirahmati Allah SWT, sebelum masuk waktu, belum waktu sholat, kita menunggu, hadirin, menunggu waktu sholat. Apabila ini orang hadir ke masjid sebelum azan dikumandangkan, beda, hadirin, dengan waktu azan dikumandangkan atau setelah azan dikumandangkan. Apabila ini orang pergi ke masjid dari rumah, berniat nama itu iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, pergi ke masjid, ke rumah Allah SWT sebelum azan dikumandangkan, dia bisa buat amal yang sangat banyak. Maka dia bisa azan untuk memanggil saudara yang lain, maka Allah SWT akan bangkitkan ini orang bercahaya yang sangat terang seperti matahari, bahkan lebih terang dari matahari. Tapi apabila orang tadi pas waktu azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, keluar dari rumah, berniat iktikaf ke masjid, itu cahayanya lebih redup, seperti bulan, bahkan lebih terang daripada bulan. Tapi apabila qomat sudah dikumandangkan, ini orang baru keluar dari rumah, berniat iktikaf di masjid untuk ibadah,
ini cahayanya lebih redup lagi seperti bintang. Seperti bintang ini cahaya. Jadi kita bisa pilih hadirin yang dirahmati Allah SWT. Cahaya wajah yang diberikan Allah SWT. Beruntunglah kita yang memilih. Sebelum waktu sholat, kita telah hadir ke masjid. Kita bisa melakukan amal-amal yang lebih banyak. Jadi kita harus mengetahui waktu-waktu sholat, hadirin yang dirahmati Allah SWT. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Kita harus senantiasa menjaga ini sholat 5 waktu, hadirin yang dirahmati Allah SWT, secara berjamaah. Kenapa hadirin yang dirahmati Allah SWT? Orang yang melakukan sholat secara berjamaah, maka ia akan mendapat pahala yang begitu banyak. Dan Allah SWT pun akan beda, hadirin, menilai orang-orang yang sholat secara berjamaah. Bil tamsil, hadirin yang dirahmati Allah SWT, diibaratkan seperti seorang tadi pergi ke pasar, hadirin, membeli 1 buah pisang. Ini orang akan memilih pisang yang bagus, yang cantik kulitnya. Itulah orang yang sholat tadi sendiri-sendiri, tidak berjamaah, mungkin di rumah atau di mana saja. Tapi orang yang tadi sholat berjamaah ditamsilkan seperti kita ke pasar membeli pisang 1 tandan. Di dalam 1 tandan itu, hadirin yang dirahmati Allah SWT, ada yang cantik buahnya, ada yang agak lunak ya. Bahkan mungkin di 1 tandan itu ada yang kecil, bahkan ada yang busuk, hadirin yang dirahmati Allah SWT. Tapi apa yang terjadi, hadirin? Ini pisang tadi diangkat oleh orang yang ingin membeli. Berapa ini pisang harganya? Dia akan dibayar oleh pembeli tadi, diangkat pisang tersebut. Di situ akan diangkat, baik yang kecil besar akan ada nilainya. Tapi pisang tadi yang 1 biji dipilih yang bagus. Itulah orang yang sholat. Nilainya pun sangat sedikit. Tapi yang tadi pisang 1 tandan tadi, nilainya mahal di sisi Allah SWT. Pisang tadi mahal di sisi Allah. Begitu beruntungnya kita, hadirin yang dirahmati Allah SWT. Dengan kita jaga sholat 5 waktu berjamaah, maka kita akan merasakan kemanfaatan yang sangat besar, hadirin yang dirahmati Allah SWT. Kita akan memiliki pahala yang sangat besar di sisi Allah SWT. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, kita harus senantiasa sampaikan ini pentingnya tadi, amalan-amalan kepada anak kita, kepada teman-teman atau dimanapun. Yang lebih penting, kita harus menyemangati hidup kita ini dengan cara apa? Dengan cara mencintai baginda Rasulullah, dengan cara mengamalkan apa yang baginda Rasulullah amalkan kepada anak cucu kita. Kita senantiasa mendakwahkan pentingnya menghidupkan sunnah baginda Rasulullah, agar kecintaan kepada baginda Rasulullah, kecintaan kita kepada keturunan baginda Rasulullah semakin mendalam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumil mahsyar oleh baginda Rasulullah. Insyaallah, hadirin yang dirahmati Allah SWT, kita tutup pembahasan pada malam ini. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengar, kita ini niat untuk amal dan sampaikan. Untuk kesempurnaan majelis, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.